Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview benda-benda hasil tarikan alam, benda-benda hasil manifestasi alam, barang-barang yang cukup langka, yang sangat luar biasa dan banyak dicari oleh banyak orang. Baik itu dari kalangan para pebisnis, dari kalangan pedagang, dari kalangan pejabat, maupun dari kalangan birokrasi maupun militer. Jadi kebetulan ini kemarin itu dapat benda-benda yang cukup bagus. Ya, saya sendiri ini juga ada, ini belum pernah dapat yang seperti ini, belum pernah ini, yang seperti mustika kecubung es, mustika kecubung tai ini belum pernah dapat. Tapi kalau yang seperti ini, merah delima kayak gini sudah pernah saya. Nah, kebetulan kemarin kok dapat lagi yang kayak gini. Jadi saya alhamdulillah sekali ini. Sebelum saya mereview benda yang ada di bawah ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber, para penonton, para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki yang luar biasa, diberikan istiqomah dalam ibadah, hidupnya berkah dunia dan akhirat. Amin. Ini kok ada sedikit gangguan ini karena apa? Panas. Jadi ini saya pindah dulu ke sini. Nah, ini dupanya. Ini dupanya ini. Nah, ini. Ya, saya mohon maaf ini sedikit ada gangguan karena dupanya terlalu kuat apa mau habis. Saya khawatir nanti bisa membakar ini loh, tempat syuting ini. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan sudah saya mereview mustika kecubung es. Sekarang saya akan mereview benda yang kedua, yaitu nih, nah, mustika merah delima. Mustika merah delima ini yang apa? Bentuknya yang seperti tetes embun atau yang sedikit agak lonjong. Kalau soal kecilnya ya kecil banget ini. Cuma ini saya dekatkan biar jelas gambarnya. Mungkin bagi para penonton yang punya keahlian spiritual bisa dilihat, bisa dideteksi khodamnya itu seperti apa. Nah, silakan bisa dites atau gimana, terserah. Nah, mustika merah delima ini itu sebenarnya banyak bentuknya, banyak jenisnya, kemudian punya fungsi yang luar biasa. Jadi punya spesialisasi Masing-masing, Pak. Iya. Nah, kalau berbicara tentang merah delima, kalau merah delima itu mayoritasnya memang anti silet. Kalau ada lagi anti silet plus anti peluru.
Kemudian ada lagi merah delima yang anti silet, anti peluru, plus anti cukur. Anti cukur itu berarti rambutnya juga tidak bisa dicukur, Pak? Bukan gitu. Cara mengetesnya itu pakai gunting. Oh, Kalau anti silet, itu cara ngetesnya rambutnya itu pakai silet. Terserah jilet gul atau cutter dan lain sebagainya. Tapi kalau anti cukur, itu ngetesnya pakai gunting. Jadi rambutnya itu nanti langsung digunting. Gitu. Itu bedanya anti silet dan anti cukur. Nah, kemudian tadi ada yang anti tembak, ada yang plus plus plus, ada yang kayak gitu. Ada yang hanya anti silet saja, tapi tidak anti peluru, juga tidak anti cukur. Itu biasa, itu tergantung kelebihan khodamnya masing-masing merah delima itu. Nah, merah delima yang lonjong seperti ini, di samping dia itu anti silet, dia juga bisa digunakan untuk sarana pengobatan. Di kehebatannya itu, misalkan kamu ada orang yang sakit apa, pokoknya sering-sering direndamkan air rendaman merah delima. Insya Allah dengan sarana ini, jika memang Allah mengizinkan, dia akan cepat sembuh. Ini barangnya sangat kecil, besarnya hanya sebesar cendil korek. Terus ini, saya dapat itu memang aslinya bukan dari sini, cuma ini adalah dari jauh. Nah, dari jauh kemudian ada proses negosiasi, ada proses apa ya, apa kayak gitu namanya, perpindahan tempat lah. Jadi merah delima ini fungsinya sangat banyak. Digunakan untuk pengobatan bisa, digunakan untuk sikap, nah, sikap, segala sikap, dari gangguan santet, dari gangguan makhluk halus, atau dari gangguan jin-jin yang jahat, kemudian dari gangguan orang-orang yang mau berbuat jahat, itu bisa. Nah, kekuatannya cukup besar. Semisal ya, ini kamu taruh di dalam rumah, maka insya Allah seluruh rumah orang yang menghuni di rumah itu akan terlindungi. Jadi ini sifatnya itu bukan hanya pribadi, tapi bisa digunakan untuk satu rumah. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, ini juga bisa digunakan untuk menetralkan tempat-tempat yang memang itu ada serangan. Warung diserang sesama saingannya. Misalkan saingannya itu apa ya, pakai tanah kuburan, pakai tanah punden, atau pakai serangan-serangan dari dukun. Nah, kamu gunakan mustika merah delima ini untuk menetralkan daripada serangan-serangan gaib, serangan-serangan negatif itu. Insya Allah bisa. Jos berarti Pak ya? Ya, sangat luar biasa. Makanya mustika merah delima seperti ini itu banyak dicari oleh orang. Tidak hanya orang biasa, terutama para pejabat. Itu pasti kebanyakan suka mencari yang seperti ini.
dikarenakan secara fisik itu kecil Iya. dan bisa dibawa kemana-mana. Simple, tidak ribet. Iya. Makanya banyak orang itu lebih suka mustika daripada keris. Lebih simpel tadi, Pak. Lebih simpel ya. Nah, untuk kekuatan anti silet itu pun bertingkat-tingkat. Ada kalanya anti silet itu hanya kekuatannya 1 kali. Ada kekuatannya 3 kali. Nggak jebol, nggak tembus. Iya. Ada kalanya kekuatannya itu tanpa terbatas. Iya. Kemudian ada lagi, misalkan ada beberapa orang 3 digandeng, 1 saja yang megang. Iya. Orang 3 tadi disilet rambutnya. Itu ada yang tidak putus semuanya. Ada yang sampai gandeng 7, ada yang sampai gandeng 10. Nah, makanya kekuatan daripada mustika merah delima itu sangat berbeda-beda. Jenisnya juga nggak sama, kekuatannya juga nggak sama. Kayak gitu. Terus cara merawatnya, ini cukup mudah. Kamu gunakan minyak apel jin bisa, apel jin yang bagus lah. Apel jin yang bagus, kamu beli nggak usah banyak-banyak, 1 gram atau 2 gram, kayak gitu. Kemudian nanti diteteskan aja, dioles-oleskan aja. Setiap pendak pasar. Pendak pasar itu ya setiap 35 hari sekali, atau 40 hari sekali. Semisal kamu mengolesinya ini hari Rabu ya, Rabu apa, Rabu Kliwon misalkan, maka nanti setiap Rabu Kliwon kamu olesi pakai minyak itu tadi. Gitu. Jadi sangat mudah. Jadi misalkan kamu beli minyak 2 gram, itu nggak akan habis. 1 tahun, 2 tahun nggak akan habis, 5 tahun nggak akan habis. Cuma karena cukup dikit-dikit, Pak. Iya, dioles-oleskan saja, kayak gitu. Nah, apakah ada yang perlu ditanyakan ini? Cukup. Cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo, para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.